Halo buat para gardener semuanya. Oke, jadi kita kali ini akan memperbanyak tanaman sirih gading atau Epiprenum aureum, atau kalau orang barat biasanya nyebutnya dia golden pothos, karena dia tuh ini motifnya ada goldennya atau kuning-kuning, golden pothos. Oke, ini di sini saya udah ada beberapa indukan, ada yang di sini ada di sini menjulang sampai ke sini, sampai ke bawah ini tuh. Terus yang ini juga saya rambat, meskipun ini kelihatannya tanaman receh yang sering disepelekan orang-orang, tapi kalau dia merambat jadinya cantik juga seperti ini. Dan juga semakin dia merambat, akar anginnya akan menyerap makanan atau sari-sari yang ada di turus. Nanti semakin lama daunnya pun akan semakin besar karena nutrisinya dapat dari tanah, dan juga dia dapat nutrisi dari turus-turus ini, akarnya. Jadi jangan lupa akar angin itu juga penting untuk disiram, karena dia juga mengambil nutrisinya dari sini juga, dari akar anginnya juga. Itu. Oke. Syarat untuk memperbanyak tanaman sirih gading ini, kita bisa potong dari indukan, yaitu syaratnya adalah tanaman harus memiliki daun dan akar. Daun digunakan untuk berfotosintesis dan digunakan untuk tumbuh daun berikutnya. Kemudian akar ini akan menunjang hidupnya karena dia digunakan untuk mencari sari-sari makanan. Jadi kita harus memotong di sini, tidak bisa memotong di bagian sini karena nanti akarnya akan hilang. Jadi syaratnya harus dipotong di sini. Jadi ada daun dan ada akar, dan nanti yang kita tanam adalah akarnya ini. Dan nanti tunas-tunas baru bisa tumbuh di sini, di mata tunasnya nanti ada di sini tuh. Atau kalau kita nanam pucuk seperti ini, nanti daun baru akan terus tumbuh seperti ini di sebelah sini ya. Dalam memilih tanaman pun juga harus memperhatikan kualitas dari akar, karena sepengalaman saya dalam memperbanyak tanaman sirih gading ini, akar yang sehat juga menentukan pertumbuhannya. Contohnya seperti ini, saya pernah beberapa kali memperbanyak tanaman dengan akar yang sudah tua seperti ini, bentuknya pun sudah seperti berkayu begitu. Ini kalau saya tanaman justru mati dan tidak tumbuh. Jadi akar yang dapat digunakan adalah yang seperti ini, yang sehat. Biasanya warnanya adalah agak kehijauan, berwarna muda seperti itu, atau coklat muda seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini akar yang sehat. Oke, jadi tadi syaratnya adalah harus ada daun dan juga akar seperti ini ya. Akarnya juga harus akar yang sehat. Kalau semisal akarnya tidak sehat, maka usahakan dalam satu yang kita potong harus ada akar yang sehat. Semisal ini akar yang tidak sehat, maka kita harus memotong yang kedua ini, harus ada akar yang sehat. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Jadi kita bisa potong di sini, jangan sampai di sini karena akan dapat menghilangkan akarnya ataupun daunnya nanti ikut terpotong. Jadi kita potong di sini, di antara ruas ini. Nah, di sini. Oke, jadi kita dapat satu tanaman yang dapat kita gunakan untuk menanam. Begitu. Bisa dipotong-potong kecil-kecil juga seperti ini. Asalkan dia memiliki daun dan juga akar. Pastikan akar adalah akar yang sehat ya.
Dalam memperbanyak sirih gading ini tidak perlu takut tanaman nanti akan kehilangan daunnya, karena saya kemarin memperbanyak tanaman ini justru tumbuh daun semakin banyak, tumbuh tunas semakin banyak. Di sini saya potong tunas di sini, maksud saya potong tanaman baru yang digunakan untuk memperbanyak di sini, untuk diperbanyak. Kemudian justru tumbuh tunas di sini dan di sini. Jadi sirih gading ini jenis tanaman yang jika diperbanyak akan semakin rimbun tanamannya, jadi tidak perlu takut. Nah, jadi cantik. Ini saya juga beberapa kali diperbanyak jadinya rimbun seperti ini, karena yang tumbuh mata tunasnya jadi semakin banyak. Setelah dapat tanamannya yang akan ditanam, ini kemudian kita menyiapkan media tanam. Saya biasanya menggunakan sekam, campuran sekam dan juga pupuk. Bisa menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk organik. Di sini saya menggunakan pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk kompos gitu ya. Jadi saya biasanya menggunakan perbandingan 1:1. Saya kira-kira jadi media tanam yang seperti ini. Ini saya menggunakan pupuk komposnya. Oke. Dan juga jangan lupa ditambahkan furadan. Jadi furadan ini apa? Furadan itu insektisida atau nematisida. Jadi supaya tidak ada serangga yang ada di media tanamnya. Jadi tidak menghalangi pertumbuhan dari akar si tanaman tadi. Karena dari pengalaman saya, jika tidak dikasih furadan biasanya di tanah ada cacing, ada serangga yang kecil-kecil seperti itu, dan biasanya tanaman saya menjadi busuk. Kadang juga dormannya tidak tumbuh, tidak mati juga tidak tumbuh, jadi tetap seperti itu. Jadi digunakannya sedikit saja seperti ini, ditabur ke media tanam dan dicampur ini sebelum digunakan menanam, dicampur seperti ini. Jadi ada furadan, kemudian ada sekam, bisa digunakan sekam bakar juga, atau sekam mentah saja seperti ini juga tidak apa-apa. Jangan lupa diberi pupuk. Saya menggunakan pupuk organik ini sebagai ganti tanah ya. Boleh menggunakan tanah, juga boleh seperti ini saja. Karena tanaman sirih gading ini termasuk tanaman yang yang tahan banting gitu. Dia mau ditaruh di media apa aja itu biasanya tetap tumbuh. Cuma supaya pertumbuhannya optimal jangan lupa diberi pupuk. Oke, jadi ini saya menggunakan pupuk ini saja. Oke, jadi tanamnya seperti ini. Saya skip saja. Ya, seperti sudah diisi potnya dengan media tanam, kemudian tinggal ditanam seperti ini saja. Bisa dipotong kecil-kecil seperti itu atau langsung memanjang seperti ini, tidak perlu dipotong, langsung ditanam seperti itu juga bisa. Yang penting adalah ada akar dan juga daun, dan jangan lupa pastikan akar dia memiliki akar yang sehat seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini sudah selesai ditanam seperti ini. Kita siram saja dengan air. Boleh menggunakan air yang dicampur vitamin B1 atau menggunakan air bekas kolam ikan gitu, atau bisa air biasa saja. Kita siram seperti ini. Sampai air menetes dari bawah potnya.
sudah. Oke, setelah itu kita bisa simpan dia di tempat yang teduh, bisa di teras, yang penting ada naungannya, karena dia baru saja ditanam agar tidak stres dan mengoptimalkan pertumbuhannya. Ini pastikan diletakkan seperti ini sekitar 1 minggu. Nah, ini tanaman sirih gading saya yang sudah saya perbanyak dengan cara seperti tadi. Ini sirih gadingnya berusia sekitar 2 minggu. Ini sudah kelihatan, ini ada yang tumbuh kecil seperti ini. Ini daun barunya. Ini juga ada yang tumbuh seperti ini. Ini kalau tidak salah sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Kemudian ini sirih gading saya yang saya tanam seperti tadi. Ini sekitar berusia 2 bulan atau 3 bulan gitu, saya agak lupa karena saya tidak kasih tanggal. Nah, jadi ini daunnya sudah rimbun seperti ini dan siap untuk dipajang. Ini saya menanam yang ini lebih lama daripada yang di sebelumnya, jadi daunnya sudah lebih rimbun. Yang ini masih belum. Selain menanam dengan metode seperti tadi, sirih gading ini juga seperti saya bilang tadi, dia itu sangat tahan banting. Bahkan saat ditanam di media air saja seperti ini, dia tetap bisa tumbuh. Jadi yang mau menghias ruangan dengan sirih gading hanya diletakkan di botol, atau kalian kalau punya botol kaca bekas begitu ya, botol kaca bekas bisa digunakan untuk menanam sirih gading ini di media air. Oh, cantik sekali. Ini kalau ditambahin lagi dibuat rimbun juga bisa. Tuh, nanti bisa ditaruh di pojok ruangan atau di rak. Ini cantik tuh. Cuma jangan lupa airnya diganti setiap seminggu sekali atau 2 minggu atau seminggu 2 kali, karena nutrisinya ini juga pasti udah habis diserap oleh dia untuk tumbuh. Dan juga ditakutkan ada jentik-jentik nyamuk di dalamnya, jadi jangan lupa ganti airnya secara rutin. Air juga bisa digunakan air nutrisi seperti hidroponik gitu, atau air yang dicampur oleh pupuk cair itu, atau air bekas kolam ikan, kolam lele. Itu banyak nutrisinya, jadi bisa digunakan sebagai media dari sirih gading ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa silahkan. Jangan lupa follow IG dari saya, karena saya di sana biasanya nge-share seputar kegiatan menanam. Mungkin kita bisa sharing-sharing. Jangan lupa follow IG-nya Flority Garden. Dadah.